nih Mas ya? Sempet kaget nggak mau dipeluk karena mungkin lagi pas proses diakhir balik kan, proses menstruasi gitu. Jadi hormon dia lagi tidak stabil, itu satu penyebab utamanya. Dia kaget juga ketika aku pun kaget, sebenarnya lebih kaget aku, dan aku sampai baper kan, cuma aku lupa bapernya gimana gitu. Jadi pas kita mau foto digandeng itu dia gitu. Nah, mungkin juga pesan dari sekolahnya karena baru beberapa waktu yang lalu ketika kita lagi ada kumpul-kumpul gitu kan sama om-om sama abang-abang kita, kalau ketemu kan memang biasain tuh, nak sebah nak, salim nak sama orang tua gitu. Dia nggak mau, cuma gini doang gitu, salim nak itu. Nah, baru dikasih tahu sama ibunya kalau di sekolahnya tuh gurunya ngasih tahu sekarang kan Sofia sudah akil balik gitu, dosanya udah tanggung sendiri. Nah, udah nggak boleh ya sentuhan sama yang bukan muhrimnya gitu. Tapi kan ini bapaknya sendiri gimana? Ya mungkin uh, walaupun bapaknya sendiri, dia perlu proses untuk mencerna itu, untuk membedakan itu bapaknya muhrimnya apa bukan gitu. Walaupun diajarin bahwa bapaknya, abangnya itu kan memang muhrimnya dia gitu kan, mahramnya dia, tapi perlu proses mungkin untuk mencerna itu, makanya dia kaget. Tapi aku sih seneng ya, seneng dalam arti kata ketika bapaknya aja dia nggak nyaman gitu ya kan saya laki-laki dewasa gitu, dan sekarang dia sudah beranjak dewasa, seorang perempuan bapaknya aja dia nggak nyaman, bagaimana dengan teman-temannya laki-laki lain di luar sana gitu. Mungkin ditonjok mungkin iya kali kalau sempat ada teman cowoknya mau ngerangkul gitu. Tapi sampai saat ini masih nggak mau dirangkul atau udah? Sekarang udah gitu. Jadi kalau dipeluk dia suka gimana ya, seperti itu Tegang gitu ya berarti? gitu kalau dipeluk bapaknya, berarti kan dia nggak nyaman dong gitu. Nah, kan kalau kita lihat sekarang kan pergaulan sangat bebas sekali ya mungkin kalau di negara-negara barat atau sebagian orang yang berpikiran liberal, biasa laki-laki meluk perempuan, perempuan meluk laki-laki, ya kan namanya cuma temen gitu. Tapi kalau dalam pandangan agama kan nggak boleh gitu. Kalau saya sih bagus gitu, berarti saya sebagai bapak ya mudah-mudahan anak saya senantiasa menjaga dirinya dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi khawatir nggak dengan anak yang semakin dewasa ini Mas? Oh jelas, makin khawatir, makin cemburu, semakin posesif gitu, jelas. Saya pernah melihat gitu ada orang gitu kan masih SMA pakai hijab gitu. Nah, tapi setiap hari itu pacarnya nganterin pulang, masih SMA gitu kan. Saya ngeliatin gitu. Anak Sofia waktu itu belum akil balik gitu ya, tetangga gitu. Saya ngeliatin dalam hati saya, kalau Sofia sampai dianterin sama teman sekolahnya, saya lempar anak itu ke laut. Segitu posesifnya. Saking segitulah posesifnya kurang lebih. Mungkin selain itu posesifnya apa nih sama anak sampai saat ini? Yang anak perempuan ini? Ya dia udah mulai kayak cerita lebih ke mamahnya gitu kan. Terus kalau belajar kelompok di rumah orang itu harus tanya saya dulu, harus izin saya dulu. Kalau bisa nggak usah, mereka aja ke sini, jangan anak kita yang ke rumah orang. Terus kalau main di rumah kita, walaupun masih anak-anak kecil gitu, kita nggak biasain untuk main ke kamar. Jangan masuk kamar, nggak boleh. Jadi di tempat yang sama-sama kita bisa lihat aja, di ruang tamu kayak di ruang tengah gitu. Jangan ada di tempat-tempat kayak di kamar gitu, nggak boleh. Alhamdulillah Indonesia gelap, saya juga ikutan gelap. Ya kan kita kan sama-sama ikut harus merasakan bagaimana rasanya gitu. Bagaimana seorang aktor bisa memerankan peran dengan baik kalau dia tidak memiliki rasa. Mungkin kan ada yang laki-laki juga, ada yang perempuan kan, anak ini mungkin cara parentingnya gitu kan, kelima anak ini. Kalau saya masih secara umum sama nih, cuman kan ibunya yang lebih mengenal tuh anak-anaknya sifat-sifatnya gimana. Kalau ibu tuh lebih beda ya gitu. Sebenarnya yang lebih sering marah tuh dia sebenarnya. Udah diajak aja dulu. Lagi makan. Cuman kalau udah anak-anak nggak bisa dikasih tahu atau sampai meninggalkan sholat gara-gara nonton YouTube atau main game, nah itu
bagian saya yang marah. Nah kalau udah bagian saya yang marah, seperti yang tadi tayangan pagi-pagi Amir ya, kita bilang ya, abah kalau marah galak takut ya. Itu kan bagian apa ya istilahnya mendidik. Buat saya dulu orang tua saya mendidik saya begitu, berhasil gitu. Nggak tahu kalau orang tua sekarang nggak boleh marah sama anak, bapak yang marah sama anak dilaporin polisi, guru yang marah sama anak dilaporin polisi gitu kan. Kalau zaman kita dulu nggak, beda. Saya pengen tetap kembali seperti itu supaya mental kita dan adab kita lebih kuat aja sih gitu, Itu tidak ke orang sama tua. mas atau sama istri nih anak-anak? Sama. Cuman kalau mau dibilang lebih dekat kayak gimana ya, kita anggap yang paling kecil ya, yang paling kecil itu kan yang paling sering ibarat kita bilang buntut, ngekor gitu. Kalau tidur di kamar itu ada tempat tidur kecil, ada sofa. Saya itu kan kalau capek pengennya tidur sendiri gitu. Bukan nggak sama istri tetap, cuman maksudnya jangan ada anak deh di tengah gitu biar leluasa gitu tidurnya kan. Nah tapi ya katanya kata Shirin, Shirin tidur di sofa ya. Gitu. Udah dia tidur di sofa tapi nanti dia pindah. Nah pindah ke tengah tuh kan saya terganggu tuh. Shirin geser sana peluk mama. Tetap aja walaupun udah balik ke mama pasti ujung-ujungnya nempel saya terus gitu. Ya, nggak tahu kalau bisa dilihat, maaf ya sayang ya. Shirin nempel terus sama aku kan. Ya gitu, jadi ya macam-macam lah. Kalau yang anak laki-laki si Yusuf nomor 2 itu lebih ke mamahnya. Karena aku keras sama yang anak laki-laki nomor 2. Aku selalu bilang, kalau besok abang nggak ada, kepala keluarga kamu nggak boleh begini. Begitu, kamu harus contohin yang baik. Jadi tugas anak pertama laki-laki itu sebagai pengganti kepala keluarga itu lebih berat. Nah kalau sama mamahnya kan, kesayangan mamahnya gitu dibelai-belai gitu. Kalau abahnya lebih keras. Ya udah sambil pegang ini nggak apa-apa ya. Tapi anak juga ada yang udah sampai belajar masak? Sebenarnya semua diajarin buat mandiri ya, karena kan itu kan sebenarnya pelajaran basic untuk bertahan hidup sih sebenarnya ya. Jadi memang semua anak tuh memang aku ajarin dari kecil kalau bisa mandiri. Dan mereka kan emang seneng. Ya gitu. seneng aja. Seneng masak, apalagi yang suka lapar satu itu. Iya. Sebenarnya yang mau jadi koki itu kakaknya si Sofia. Tapi yang doyan makan yang nomor 2. Ya. Jadi yang nomor 2 itu Self service aja lah gitu. Jadi karena dia doyan makan, sehari bisa 6 sampai 7 kali makan. Jadi dia akhirnya kayak udah deh aku pengen bikin ini, terus dia masak sendiri ngikutin, paling ntar dites sama mamahnya gitu. Masak apa aja? Kadang dia masak Kadang-kadang masak mie aneh-aneh nyemek lah, masak nasi goreng ala apa gitu, terus ada tepung-tepungan. macam-macam dia kayak ngelihat dari YouTube gitu. Berarti bukan diajarin dari Kalau dari aku masakannya berat-berat ya biasanya. Mm-mm. Masakan kan dia sukanya masakan berat. Kalau dari aku memang diajarin Rempong dia kalau masak. paling bikin spaghetti yang kayak gitu-gitu Nanya dia dulu, bisa. ini mau nggak? Itu mau nggak? Suka nggak ini? Enak nggak rasanya? Iya sayang, enak. Keasinan pun aku akan tetap bilang enak kok. Nggak pernah sih. tapi bener dari mamanya juga ya? Iya. Iya, Iya. jadi karena keseringan ngeliat mamahnya masak, akhirnya ya udahlah aku pengen. Nah itu penting tuh. Salah satu yang bikin saya jatuh cinta sama dia awal-awal tuh karena masakan. Jadi maaf ya buat wanita-wanita karir zaman now gitu kan. Perempuan sekarang mah nggak penting bisa masak, cari aja pembantu. No. Buktinya sekarang film yang lagi rating di Netflix, Bon Appetit Your Majesty. Tentang Ya, masakan. seorang koki internasional yang terjebak di masa lalu dan raja itu pemilih sekali dalam makanan. Jadi jatuh cinta sama masakan. Masakan enak itu bisa bikin hati gembira. Masakan enak itu bisa bikin hati tenang, bisa bikin bahagia. Jadi masak itu sangat penting banget sih. Tapi dari kelima anak ini ada nggak sih yang mungkin udah kelihatan jejak kayak ngikutin bapaknya di dunia entertain? Semua mereka udah terbiasa dengan kamera, udah biasa kalau misalnya disuruh acting ya oke aja, nggak pernah kagok depan kamera kabur gitu, nggak kayak tadi itu kan yang nomor 3 santai aja kan dia gitu, jadi memang udah terbiasa. Bakal diarahin juga nggak ke dunia entertain? Tergantung ya Bu ya. Yes. Tapi saya pengennya sih mereka jadi tentara yang laki-laki satu-satu. Kalau yang perempuan bolehlah jadi produser. Berarti bakal diarahin ya cewek? Ya, boleh dia nyanyi, boleh jadi produser, artis ya. Kalau bisa dia produserin sendiri, dia main sendiri, dia nyanyi sendiri lah gitu. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki suruh jadi tentara aja semuanya. Ini udah mulai dari sekarang tuh diarahin.
Udah. Tapi udah lebih sekarang. ke ini sih, kita arahinnya ke nilai akademik ya. Ya sekarang Lebih ke akademis dulu. karena kan dia sekarang juga yang pertama ya, kalau yang pertama dia memang padat jadwal pelajarannya karena dia SMP-nya dia kan percepatan cuma 2 tahun. Jadi memang dia padat gitu. Jadi memang lebih fokus ke nilai pelajaran sekolah dulu. Ya paling penting sih itu.